Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat perkenanannya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kuliah lewat Zoom pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul TORCH, yaitu Toxo, Rubella, CMF, dan Herpes. Eh, Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Dewi Mayangsari sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada Nurul Atika sebagai pemateri, Anissa Ainun Rahmat sebagai pemateri, dan Jiwo Laadura sebagai pemateri. Langsung saja, apa sih itu kimia klinik? Jadi, kimia klinik merupakan ilmu kuantitatif yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh secara biologis untuk tujuan diagnostik, terapeutik, monitoring, dan prognosis. Cairan tubuh yang dapat digunakan adalah darah, urin, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, dan lain-lain. Nah, kimia klinik ini sendiri diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu biokimia, endokrinologi, kimia analitik, toksikologi, imunologi, dan farmakologi. Apa sih itu torch? Jadi torch ini terdiri dari 5 kata. Yang pertama itu T yang artinya toxoplasma, yaitu infeksi parasit yang sering ditemukan melalui kontak dengan kotoran kucing atau mengonsumsi daging yang kurang matang. Yang kedua yaitu O, yang berarti other infection. Infeksi lain seperti HIV, sifilis, hepatitis B, dan beberapa jenis virus lainnya. Yang ketiga yaitu R, rubella, campak Jerman, eh, merupakan sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan cacat lahir serius pada janin jika ibu terinfeksi pada awal kehamilan. Kemudian C itu sendiri yaitu cytomegalovirus, virus umum yang sering tidak bergejala tetapi dapat menyebabkan masalah serius pada bayi yang baru lahir jika ibu terinfeksi selama kehamilan. Kemudian ada H yaitu herpes, yaitu infeksi virus yang ditandai dengan munculnya lepu pada kulit atau selaput lendir. Pada gangguan torch ini ada mekanisme terjadinya gangguan torch. Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi torch dapat ditularkan ke bayi baru lahir selama uh, berbagai tahap. Selama kehamilan, ibu dapat menularkan infeksi ke janin melalui plasenta, organ yang menyediakan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin yang sedang berkembang. Selama persalinan, bayi dapat tertular infeksi dari ibu saat melewati jalan lahir dan dapat dilihat pada gambar di samping. Setelah lahir, ibu dapat menularkan infeksi ke bayi melalui ASI. Ibu awalnya terinfeksi melalui berbagai cara yang berbeda, tergantung pada jenis infeksi lainnya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, gangguan TORCH umumnya terjadi saat ibu hamil terinfeksi salah satu atau lebih dari virus atau parasit di atas selama kehamilan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko infeksi. Yang pertama yaitu waktu infeksi, yang kedua itu kontak dengan orang yang terinfeksi, yang ketiga status imun ibu, yang keempat faktor genetik, yang kelima kontak dengan hewan, yang keenam dosis paparan, riwayat medis, perilaku seksual berisiko, dan jenis infeksi. Ada beberapa cara umum untuk mencegah terjadinya gangguan TORCH. Yang pertama itu hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Artinya di sini adalah jika ada orang di sekitar Anda yang sedang mengalami infeksi, terutama rubella atau herpes, sebaiknya hindari kontak dengan untuk mencegah penularan. Yang kedua yaitu hindari kontak langsung dengan kotoran kucing. Yang dimaksud di sini adalah toksoplasmosis sering ditemukan pada kotoran kucing. Gunakan sarung tangan saat membersihkan kontak pasir dan hindari kontak langsung dengan tanah yang mungkin terkontaminasi. Yang ketiga yaitu konsultasikan dengan dokter. Sebelum merencanakan kehamilan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan TORCH.
Jika hasil pemeriksaan negatif, ulangi pemeriksaan secara berkala selama kehamilan. Macam-macam gangguan klinis TORCH. Yang pertama itu toksoplasmosis, merupakan infeksi parasit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Penularan umumnya melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang, kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi, atau melalui plasenta dari ibu hamil ke janin. Penyebab penyakit ini yaitu parasit Toxoplasma gondii. Contoh gangguannya itu hidrosefalus, seperti penumpukan cairan di otak yang menyebabkan kepala membesar. Yang kedua itu mikrosefalus, yaitu ukuran kepala yang lebih kecil dari normal. Yang ketiga itu kelainan mata seperti katarak, retinitis, atau kelahiran prematur. Yang kedua itu rubella, merupakan infeksi virus yang dapat menyebabkan roh kulit, demam ringan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Jika terjadi pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama, dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin. Penyebabnya itu virus rubella. Contoh gangguannya itu katarak atau kelainan pada lensa mata. Yang kedua itu tuli, kelainan jantung bawaan, dan mikrosefalus atau keterlambatan pertumbuhan. Yang ketiga itu sitomegalovirus atau CMV, merupakan infeksi virus yang sering tidak bergejala pada orang dewasa. Namun, jika menginfeksi janin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penyebabnya yaitu sitomegalovirus. Contoh gangguannya yaitu jaundice atau kuning, kulit dan mata bayi berwarna kuning, pembesaran hati dan limpa. Yang kedua itu mikrosefali atau keterlambatan perkembangan. Dan yang terakhir itu tuli. Adapun herpes simplex virus atau HSV yaitu merupakan infeksi virus yang menyebabkan lepuh di kulit, mulut, atau alat kelamin. Jika ibu hamil terinfeksi HSV aktif saat persalinan, bayi dapat tertular saat melewati jalan lahir. Penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Contoh gangguannya itu encephalitis atau peradangan otak. Yang kedua itu hepatitis atau peradangan hati, pneumonia atau peradangan paru-paru, serta lesi kulit. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, adapun contoh dari gangguan TORCH, yaitu toksoplasma, cytomegalovirus, rubella, dan herpes. Adapun pemeriksaan laboratorium klinik dalam penunjang diagnosa penyakit TORCH pada bayi prematur. Bayi A lahir prematur pada usia kehamilan 32 minggu dengan berat badan lahir rendah. Segera setelah lahir, bayi A mengalami kesulitan bernapas dan harus dirawat di NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Dokter melakukan beberapa pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium kimia klinik untuk mengetahui kondisi bayi secara lebih detail. Adapun hasil pemeriksaan dari laboratorium itu gula darah rendah. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula rendah bayi A pada jauh di bawah normal. Ini merupakan kondisi yang sering terjadi pada bayi prematur karena cadangan gula mereka terbatas. Kalsium rendah, kadar kalsium dalam darah bayi A juga di bawah normal. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan kejang dan gangguan jantung. Jumlah sel darah merah rendah, bayi A mengalami anemia, yaitu kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari normal. Ini dapat menyebabkan bayi lemas dan mudah lelah. Protein dalam urin, terdapat protein dalam urin bayi A yang mengidentifikasikan adanya masalah pada ginjal. Adapun hasil pemeriksaan kimia klinik itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdapat menyimpulkan bahwa bayi A mengalami komplikasi akibat prematuritas yaitu hipoglikemia. Dokter akan memberikan infus glukosa untuk menaikkan kadar gula darah bayi. Hipokalsemia, dokter akan memberikan suplemen kalsium untuk mengatasi kekurangan kalsium. Anemia, dokter akan memberikan transfusi darah jika diperlukan. Gangguan ginjal, dokter akan memantau fungsi ginjal bayi secara ketat dan memberikan terapi yang sesuai. Sekian saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, yang berikutnya ada pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan serologi.
pemeriksaan ini yaitu antibodi IgM spesifik toksoplasma yaitu positif, antibodi IgG spesifik toksoplasma positif, afiditas antibodi IgG rendah. Interpretasi hasil, positif IgM menunjukkan adanya infeksi aktif paru yang terjadi pada bayi. Positif IgG menunjukkan adanya paparan terhadap toksoplasma gondil di masa lalu atau adanya antibodi yang ditransfer dari ibu ke bayinya. Afiditas IgG rendah menunjukkan infeksi akut yang baru terjadi pada bayi. Kesimpulannya yaitu TORCH adalah istilah untuk menggambarkan gabungan dari 4 jenis penyakit infeksi, yaitu toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Keempat jenis penyakit infeksi ini sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh ibu hamil. Kini, diagnosis ini untuk penyakit ini, infeksi telah berkembang, antara lain ke arah pemeriksaan secara imunologi. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah deteksi adanya zat antibodi yang spesifik terhadap kuman penyebab infeksi tersebut sebagai respon tubuh terhadap adanya benda asing. Kuman antibodi yang terburuk dapat berupa imunoglobulin IgM dan imunoglobulin G atau IgG. Baik, itulah kesimpulan dari materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.